Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Ara Siahaan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhanlah segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami mempersembahkan seluruh rangkaian siaran malam ini dari awal sampai pada tamatnya kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, tinggikanlah namamu untuk mula segala kemuliaan. Berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mencatatnya dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah bersama Tuhan kita hadapi tantangan. Maksud tujuan kita mempelajari tema malam hari ini adalah agar kita tidak kecut dan gentar. Malam hari ini firman Tuhan kami ambil dari Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-18. Tapi untuk menghemat waktu, kami ingin kita melihat ayat yang ke-13. Kami ulangi, Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Untuk menghemat waktu, kami akan membacakannya ayat 13 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Bersama Tuhan kita hadapi tantangan. Sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan tidak ada ayat satupun di dalam Alkitab yang menyatakan kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus bakal tidak punya masalah lagi. Kalaupun ada pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan menyatakan bahwa sesudah percaya Yesus kita tidak punya masalah, kami mau katakan itu pendapat pribadinya, tapi tidak ada ayat dalam Alkitab yang menyatakan akan hal itu. Bahkan kami berani berkata, seringkali karena iman kita mendapatkan masalah. Contohnya, Stefanus di dalam Alkitab, karena imannya dia dirajam sampai mati. Stefanus bukan penjahat, Stefanus tidak merampok, ya, tidak membunuh. Stefanus adalah diaken pertama dari gereja mula-mula, tapi dia mati dirajam. Jadi kalau ada orang berkata kita kalau udah percaya Yesus tidak punya masalah, itu pendapat pribadi, tidak ada ayatnya. Tapi yang patut kita syukuri, dalam situasi apapun Tuhan menyertai kita. Dan itu cukup bagi kita. Karena semua boleh berubah, tapi Yesus kita tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus berjanji
bahwa Dia menyertai kita. Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan malam hari ini sehubungan dengan tema kita, bersama Tuhan kita hadapi tantangan. Yang pertama yang kami mau sampaikan untuk kita harus mau mengandalkan Tuhan dan kekuatannya. Mengandalkan Tuhan dan kekuatannya. Dengan kata lain, jadikan Tuhan menjadi kebutuhan untuk seluruh aspek kehidupan kita, libatkan Dia. Kami ingin kita lihat ayat yang ke-9, dikatakan demikian. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tangan. Apa artinya? Mengandalkan Tuhan. Karena dikatakan, ya, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tangan. Jadi kami mau tekankan buat kita, sepanjang kita hidup pasti ada masalah. Tapi bagi kita yang percaya pada Yesus, seharusnya masalah tidak menghimpit, ya, mengintimidasi kita. Tapi kita boleh mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, karena percaya atau tidak keberpihakan Tuhan, itulah kemenangan dalam kehidupan ini. Lihatlah Yosua, ya, apa yang terjadi? Ada tantangan dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Musa menunjukkan sikap yang jelas, di mana mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami mau katakan, kita nggak tahu apa yang terjadi besok, lusa, ya, minggu depan, bulan depan, kita nggak tahu. Tapi Yesus kita tetap sama. Karena itu kami mau mengajak kita, andalkanlah Tuhan. Sungguh-sungguh libatkan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau itu yang kita lakukan, bukan berarti tidak ada masalah, tapi setiap masalah ada jalan keluar. Kenapa? Karena Dialah jalannya. Tidak ada jalan buntu, karena Dia bisa merubah jalan buntu menjadi pintu gerbang. Contohnya, bangsa Israel tidak ada lagi jalan, ya, di depan mereka laut dan tentara Firaun di belakang mengejar mereka, tapi Tuhan membelah laut menjadi jalan. Itulah Tuhan. Kami mau katakan, Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi bersama Tuhan kita hadapi tantangan. Yang perlu kita lakukan, andalkan Tuhan dan kuasa-Nya. Jadikan Tuhan jadi kebutuhan. Apa-apa yang kita alami, apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita rencanakan, hadirkan dan libatkan Dia. Yang kedua, ayat yang ke-10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Apa artinya? Taat. Waktu kami mempelajari Keluaran pasal 17 ini, memang kelihatannya untuk kita menang itu gampang, tapi kami mau katakan, tapi dalam prakteknya tidak mudah. Contohnya, hal yang kedua ini saja, taat. Ya, apa artinya taat? Melakukan apa yang Tuhan suruh dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suruh. Haleluya. Musa, ayat 10-nya dikatakan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Taat. Haleluya. Banyak kali kita sering menyimpang ke kiri, kita menyimpang ke kanan. Haleluya. Tapi kami mau katakan,
setujulah untuk apa yang Tuhan katakan. Kami coba meneliti di dalam Alkitab, ya, tidak pernah terjadi mujizat tanpa didahului oleh ketaatan. Tapi di mana ada ketaatan, di situ ada mujizat. Belajarlah taat. Air berubah menjadi anggur, itu karena ada yang mau taat, yang meresponi firman Tuhan. Haleluya. 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang. Ya, itu juga karena ada yang meresponi, ada yang mau taat. Peperangan yang paling hebat waktu kita dengar firman, itu adalah pikiran kita. Tapi dikala kita mau tunduk melaksanakan dan menundukkan pikiran kita dan menjunjung tinggi firman Tuhan, di situ terjadi mujizat. Bayangkan 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang. Waktu kami merenungkannya, ya, Tuhan Yesus mengangkat masih 5, masih 2, lantas dibagi kepada murid-muridnya. Ya, dan apa yang terjadi? Orang duduk 5.000 orang. Haleluya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kerjakan saja bagian kita. Kita tidak disuruh menggandakan, yang menggandakan adalah Tuhan. Ya, di situ permasalahannya. Tapi kalau kita mengenal Tuhan dan mengerti firman, saya mau katakan, kita akan melihat kemuliaannya akan dinyatakan. Karena itu, mari bersama Tuhan kita hadapi tantangan. Kita berharap hari esok lebih baik, tapi hanya Tuhan yang tahu. Karena kalau kita lihat Alkitab, akan datang masa yang sukar. Tapi kita nggak perlu gentar, karena selalu ada jalan. Saat tiada jalan bagi kita yang percaya pada Tuhan, asalkan kita mau tunduk, mau mentaati apa yang Tuhan katakan, kita akan lihat bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Luar biasa. Bersama Tuhan kita hadapi tantangan. Pertama, andalkan Tuhan. Ya, Musa betul-betul menunjukkan satu sikap dan teladan bagi kita, bahwa kita perlu ambil keputusan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, taatlah. Taatlah. Kami mau katakan, jangan mengandalkan keahlian kita, jangan mengandalkan pengalaman kita, tapi belajarlah taat, lakukan apa yang Tuhan katakan. Haleluya. Tidak ada strategi yang paling hebat dalam menjalani hidup kecuali taat. Taat artinya melakukan apa yang Tuhan katakan dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak katakan. Dan yang ketiga yang kami mau tekankan dari ayat 11 dan ayat 12, unity, bersatulah. Ya, unity, karena manusia punya keterbatasan. Musa penat. Ya, kalau tangannya diangkat, Yosua menang dalam peperangan. Tapi kalau tangan Musa turun, ya, apa yang terjadi? Yosua kalah. Tapi Hur dan Harun berperan penting. Mereka menopang tangan kiri dan tangan kanannya Musa. Ya, saya mau pastikan, andai kata kita mau demikian dalam hidup, tidak ada yang terlalu sukar. Hati-hati, Alkitab katakan salah satu sifat manusia akhir zaman adalah mementingkan diri sendiri. Kenapa masalah di rumah tangga kita tambah hari tambah sukar? Karena banyak orang masa bodoh. Kenapa di kantor kita masalah bertambah berat, bertambah sukar? Karena karyawan masa bodoh.
Buanglah sifat masa bodoh itu. Ambillah, terlibatlah. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu awal yang besar akan terjadi dan kita akan lihat jalan keluar. Kenapa di masyarakat ya masalah semakin berat? Karena kita banyak masa bodoh. Contoh yang paling sederhana, ya kita suka buang sampah sembarangan. Kalau hujan datang, akhirnya banjir. Ya, dan banjir akan merugikan bukan hanya ya orang saja, tapi kita juga dirugikan. Buanglah budaya masa bodoh itu dan bersatulah. Ya, bersatulah. Berkontribusilah. Kalau ini ada dan kita mau membangunnya, kami percaya kuasa unity akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Orang bijak bilang dengan tangan banyak kita bisa mengerjakan banyak hal. Saya tidak bisa bawa beras 100 kilo. Ya, tidak bisa. Karena orang paling kuat bisa membawa beban seberat badannya. Tapi beras 100 kilo itu jadi ringan kalau kita mau saling menopang, saling membantu, dan kita bukan hanya cerita tapi mau mengulurkan tangan kita. Ya, kami mau pastikan kemanapun kita bisa bawa beban itu. Jadi kami mau tekankan, bersama Tuhan kita hadapi tantangan. Haleluya. Yang banyak kita lakukan, kesalahan yang kita kerjakan, kita berharap Tuhan sendiri yang turun mengangkat beras tersebut. Ya, padahal apa yang terjadi, kekuatan Tuhan sudah berikan di tengah-tengah kita, yaitu pada diri kita. Yang perlu adalah membangun unity. Seperti Hur dan Harun mau mengabdikan dirinya, memegang tangan Musa, dan akhirnya Yosua menang. Dan kalau kita sadari akan hal ini, kita bukan terpaksa, tapi kita memang mengerti memang harus kita membangun unity. Kami mau katakan, praktekkanlah kebenaran ini sehingga kita boleh kuat dan keluar menjadi pemenang. Tantangan pasti ada, kesulitan pasti ada, tapi dengan kita bersatu, beban semakin ringan dan akhirnya kita bisa keluar menjadi pemenang. Karena kita percaya dalam kesatuan ada kekuatan besar yang akan kita peroleh. Yang terakhir, ayat 12 dikatakan demikian. Maka penatlah tangan Musa, sebab mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Perhatikan dikatakan sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Apa artinya? Setia. Ya, Yosua setia berperang. Musa setia berdoa mengangkat tangannya. Tapi Musa punya keterbatasan, tapi dia dibantu oleh Harun dan Hur menopang terus. Ya, karena di situ kuncinya sampai selesai peperangan tersebut. Kami mau katakan, kesetiaan merupakan barang langka hari-hari ini di rumah, di gereja, dalam pelayanan, ya di masyarakat. Kata setia sudah merupakan barang langka, yang ada pengkhianatan, yang ada pemberontakan. Ya, kami mau katakan, ayo diperlukan kesetiaan. Kalau kita mau, kami pastikan ya selalu ada jalan saat tiada jalan, karena Tuhan tidak mungkin ingkar janji.
kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Bersama Tuhan kita hadapi tantangan. Pertama, andalkan Tuhan. Yang kedua, taat. Yang ketiga, bersatu. Yang keempat, setialah. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong, memampukan kita supaya kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang dicintai oleh Tuhan, kita sudah dengar firman, kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, kami mau menantang kita, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, bukalah hati, terima Yesus. Ya, kami mau bantu saudara dengan cara mengikuti doa kami. Kalau itu kita lakukan, keselamatan yang dari Tuhan menjadi milik kita, karena Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, kami mau berdoa yang sakit dan beban berat. Dan yang ketiga, kami mau berdoa syafaat. Letakkan tangan kita satu di dada, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, saya terima firman malam hari ini. Tuhan Yesus, saya mau bertobat, saya mau tinggalkan cara hidup saya yang salah. Tuhan Yesus, kasihanilah saya akan binasa karena dosa-dosa saya. Saya mau bertobat, meninggalkan semua cara hidup saya dan dosa-dosa saya. Saya ambil keputusan menyerahkan diri saya malam ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima malam ini dengan sadar Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Bagi kita yang sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Dimanapun sakitmu, angkat tanganmu satu. Bagi kita yang beban berat, taruh kedua tangan kita di dada kita. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mujizat jadi milik kita malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Sebagai hamba Tuhan, kami percaya penebusan Yesus sempurna atas kami. Tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, penyakit roh penyakit, enyahlah engkau. Karena engkau sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, enyahlah engkau. Kami menerima apa yang Yesus katakan, oleh biru-birunya kami sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus. Tuhan, engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan kedua tangan mereka di dada mereka. Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan, kau berjanji akan memberikan kelegaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, angkat beban pergumulan yang dihadapi oleh Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV. Ratakan gunung, timbun lembah, buka pintu-pintu yang tertutup. Terima mujizat Tuhan. Awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Jalan buntu Tuhan rubah jadi pintu gerbang. Dalam nama Yesus ada mata air yang baru. Turunlah iman yang daripada Tuhan. Kekuatan, penghiburan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami bawakan kota kami Jakarta di hadapan Tuhan. Shalom Tuhan turun atas Jakarta. Jauhkan kota ini dari gempa bumi, malapetaka, tsunami, dari hal-hal yang buruk. Kami berdoa, selamatkanlah Indonesia, selamatkanlah Jakarta. Ada hujan pertobatan. Kami berdoa ada tuaian jiwa-jiwa, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini, ikat dalam kasih Kristus, saling menopang, saling membantu. Kami minta kasih karunia Tuhan. Kami minta Tuhan biar gerejamu jadi mercusuar.
Ada suara kenabian yang keluar daripada gereja. Ada petunjuk jalan yang keluar dari Tuhan terhadap negeri ini melalui gereja. Berkati ya Tuhan gerejamu, biar saling membantu, saling menopang. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun Tuhan memberkatinya. Yang jatuh bangkitkan, yang mundur kembalikan dalam pelayanan, yang setia tambah-tambahkan pengurapan, pemeliharaan Tuhan ada atas mereka dan keluarga mereka. Berdoa buat Panorama MGK, Engkau memberkati yang jadi partner kami, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang menyaksikan acara ini di rumah, di jalan, dimanapun mereka, di kelompok-kelompok mereka, di LP. Tuhan berkati mereka. Apapun pergumulan mereka, Engkau jadi jawaban, Engkau jadi penolong bagi mereka. Karena kami percaya Yesus Kristus tetap sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.